Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2025. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Dinding Ratan, Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Tema permenungan kita di pagi hari ini adalah Sang Firman menjelma menjadi manusia. Untuk itu mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat Allah. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam surga yang mulia, juga Engkaulah Bapa kami yang senantiasa hadir, menyertai dan menolong kami di setiap langkah kehidupan ini. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang menjagai kami dalam kerapuhan kami ketika kami terlelap tidur. Kami pun berterima kasih atas hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami dengan segala berkat yang memperlengkapinya. Maka sebagai wujud syukur kami mau menjalani hari ini dan seterusnya erat melekat dengan Engkau. Kami rindu setiap langkah hidup kami selaras dengan kegerakan-Mu yang penuh belas kasih dan kebenaran. Untuk itu kami mohon Roh Kudus membimbing kami dalam permenungan akan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu, menumbuhkan kerinduan di hati kami, serta daya kemampuan untuk mewujud nyatakan kehendak Allah itu dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, permenungan kita di pagi hari ini didasarkan atas pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan 18. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, Alkitab menyatakan bahwa manusia adalah tubuh dan jiwa yang tidak terpisahkan. Dalam lakon penciptaan, diungkapkan bahwa setelah Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia tidak memiliki jiwa, tetapi jiwa adalah manusia itu sendiri. Begitu pula tubuh. Manusia tidak memiliki tubuh,
tetapi tubuh adalah manusia itu sendiri. Di hadapan Allah, manusia tampil sebagaimana dirinya secara utuh dan tidak terbagi-bagi, tanpa dikotomi, tanpa dualisme. Namun bagaimanakah umat manusia, juga kita khususnya orang-orang percaya, selama ini memandang dan memperlakukan tubuh kita? Sahabat Petra yang terkasih, tubuh manusia sejak abad kuno ketika banyak kota masih berbataskan gurun serta malam masih dihuni cerita dan rahasia, hingga di zaman ketika istilah metropolitan usang begitu lekas tergantikan istilah megapolitan, selalu tubuh menjadi fenomena yang penuh ambivalensi. Di satu lapis, tubuh dipuja, tetapi sekaligus di lapis lain sejatinya ia terhina. Tubuh yang nampaknya diagungkan dengan berbagai perlakuan dan perawatan yang istimewa, sejatinya adalah tubuh yang mengalami degradasi makna. Polesan keindahan yang rutin bagi tubuh justru semakin memudarkan nilai inherentnya. Betapa tidak, tubuh kini tak lebih dari sekedar objek bernilai instrumental, sebagai simbol status dan prestis yang terus ditindas untuk tampil menurut selera publik, sebagai anak kunci yang membuka jalur-jalur ekonomi. Pria dan anak laki-laki diajarkan untuk menjadi tangguh, dan bahwa kekuatan fisik mereka adalah aset terbesar mereka. Demikian halnya perempuan yang diajarkan untuk merawat tubuh dengan begitu rupa dan melelahkan, sebab ditindas oleh budaya yang mengatakan bahwa kecantikan adalah aset terbesar mereka. Tubuh tak henti-hentinya diobjektifikasi setiap hari. Namun fenomena tentang tubuh yang penuh ambivalensi ini bukanlah akhir dari cerita. Di babak cerita yang lain, kita menyaksikan bagaimana orang-orang yang rentan, tubuhnya dilecehkan dan dieksploitasi, baik secara fisik maupun seksual. Di tengah kemerosotan pandangan dan perlakuan atas tubuh ini, marilah sejenak kita bermenung. Bagaimana semestinya kita menghayati kebertubuhan kita, khususnya melalui peristiwa inkarnasi Kristus. Marilah kita bermenung, mengapa Sang Firman harus menjelma menjadi manusia, menjelma dalam pribadi yang bertubuh. Dan dari sana, apa yang kemudian bisa kita hayati bagi kebertubuhan kita. Sahabat Petra yang terkasih, keputusan Sang Firman untuk berinkarnasi menjadi pribadi yang bertubuh dan berjalan di antara umat manusia adalah salah satu titik penting dalam sejarah keselamatan. Inkarnasi adalah bukti bahwa yang ilahi tak mau hanya menatap semesta dan melihat sejarah tanpa menyentuhnya. Melalui inkarnasi, Allah memperlihatkan betapa tubuh manusia bermakna dalam kisah pembebasan dan penyelamatan ilahi atas manusia serta seluruh ciptaan. Hanya ketika keberadaan yang ilahi itu terpintal begitu rupa dalam tubuh, ia menjumpai banyak tubuh-tubuh yang lain yang selama ini justru enggan didekati oleh orang-orang dengan standar kemurnian yang tinggi karena dianggap najis dalam hukum kemurnian Yahudi. Melalui inkarnasi itu, kepedulian Allah terhadap hambatan-hambatan badania yang dialami oleh orang-orang cacat dan kusta akhirnya menjadi jelas berpendar di tengah wajah kemanusiaan yang muram. Pada akhirnya, melalui inkarnasi itu pula, iman kita pun terbangun dengan landasan tuturan sabda, "Inilah tubuhku."
Sahabat Petra yang terkasih, inkarnasi Kristus bukanlah sekedar wujud keberadaannya di dunia ini. Inkarnasi menunjukkan bahwa Allah berkenan melebur dalam suatu kebertubuhan guna menjadi jalan baginya untuk menjumpai, menjamah, dan menuliskan riwayat pengalaman bersama dengan manusia. Elizabeth Johnson, seorang teolog feminis, mengatakan, jika Allah telah menjadi salah seorang di antara kita, dan Yesus Kristus sebagai sepenuh-penuhnya manusia diakui sebagai Allah, maka kemanusiaan setiap orang secara implisit juga dipersatukan dengan Allah dan memiliki martabat yang pada dasarnya sangat istimewa. Melalui inkarnasi, setiap kehadiran tubuh, bagaimanapun bentuk dan rupanya, menjadi dapat dihayati bahwa tubuh memancarkan denyut jantung kehidupan yang menandakan kehadiran Allah sendiri di dalamnya. Inkarnasi meninggalkan pesan bagi kita bahwa kita menjadi lebih berhikmat, bukan dengan mengobjekkan maupun menolak tubuh kita, melainkan justru dengan menjadi lebih peka terhadapnya, semakin menyadari bahwa kita adalah tubuh kita itu sendiri. Menghayati inkarnasi dengan demikian adalah menghidupi pandangan bahwa yang benar adalah aku adalah tubuhku, bukan aku dan tubuhku. Ya, aku adalah tubuhku, bukan aku dan tubuhku. Tubuh bukanlah sebagai objek yang terpisah dari si aku yang adalah subjek. Tubuh bukanlah properti yang menjadi milik dari si aku, yang mana kemudian si aku bebas memanfaatkan dan memperlakukan apapun terhadap si tubuh. Tidak demikian. Tubuh adalah aku dan aku juga adalah tubuh. Dalam kebertubuhan yang menyatu itulah aku berada di dunia ini, sama seperti Sang Firman Allah yang ada di dunia ini dalam kebertubuhannya. Sahabat Petra yang terkasih, Allah melalui peristiwa inkarnasi dan menjadi pribadi yang bertubuh telah memberi teladan tentang panggilan terdalam dari tubuh, yaitu keterlibatan. Artinya bagi kita, menjadi pribadi yang bertubuh berarti menjadi pribadi yang semakin terlibat dengan tubuh sendiri dan kemudian melibatkannya dalam perjumpaan dengan tubuh-tubuh lain. Terlibat dalam rasa lapar, haus, kesakitan, dan ketimpangan yang dirasakan orang lain. Jika setiap kita mampu menyadari bahwa tubuh sedemikian dalam dipanggil untuk menyentuh dan merawat kehidupan, tentu segala upaya yang bersifat mengobjekkan dan merusak tubuh akan menjadi kisah yang semakin aus dan lenyap. Demikianlah inkarnasi mengajarkan kepada kita akan mulianya tubuh, yang semestinya membuat kita terus bertanya ketika memperlakukan tubuh kita ini. Akankah kemanusiaan bergerak maju? Atau justru mundur jika saya melakukan sesuatu dengan dan terhadap tubuh saya? Apakah makna kemanusiaan akan diperkaya dan diperdalam jika saya melakukan sesuatu dengan dan terhadap tubuh saya? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang mengingatkan kami betapa mulianya kebertubuhan kami ini. Seperti halnya Sang Firman yang menjelma menjadi manusia, dan dalam kebertubuhannya Ia menyatakan kasih Allah, maka demikianlah pula kebertubuhan kami ini dipanggil. Kebertubuhan kami bukanlah untuk diobjektifikasi, semata sekedar menjadi sarana pemuasan nafsu, ataupun sarana mengejar prestis dan nilai ekonomi.
kepertubuhan kami adalah dalam rangka panggilan-Mu untuk terlibat dalam kebertubuhan yang lain, yang lapar, yang haus, yang sakit, yang menderita. Tolonglah kami ya Allah untuk membawa kebertubuhan ini bagi kebaikan kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, Embun Pagi edisi hari ini, Sabtu 31 Mei 2025. Kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Adapun materi renungan diolah kembali dari renungan harian berbahasa Jawa, Sabdo Winedar, karya Sinode GKJ. Saya Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Diningratan Yogyakarta. Mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati. Amin.